Ya, selamat sore teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan used to, accustomed to, and get accustomed to. Apa sih perbedaannya? Nah ini penting banget kita kuasai karena memang sering muncul di percakapan atau dalam kalimat bahasa Inggris dalam textbook ya. Oke, saya akan share screen dulu sebentar. Ya, baik. Ya, used to dengan used to. Ya, kita mulai dari apa sih perbedaan used to dengan used to? Ya, oke. Biasanya kita melakukan kesalahan katanya it is not a common mistake, artinya kesalahan yang memang tidak biasanya. Ya, used to. Nah, ini adalah yang biasanya pakai ed ya. Used to ini adalah sebuah frasa, disebut frasa karena ini kan dua kata ya. Used to adalah sebuah frasa yang berarti artinya terbiasa ya atau membiasakan diri ya. Used to. Dan used to ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas di masa lampau. Biasanya dulu, nah kalau diterjemahkan biasanya dulu, saya dulu biasanya, dulu dia biasanya. Nah kalau di present kan always. Nah kita pakai used to untuk menjelaskan kejadian yang biasanya kita lakukan di masa lampau. Oke, nah kita langsung ke contohnya saja. Sedangkan used to ini nanti ada objek di tengahnya. I use a knife to cut. Saya menggunakan pisau untuk memotong. Nah, jadi kalau ini terbiasa, kalau ini menggunakan untuk, beda banget ya. Oke, kita lihat di sini. Used to biasanya selalu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau be ya. Biasanya dulu atau dulu biasanya diartikan seperti itu. Jadi used to untuk menjelaskan, untuk menunjukkan sebuah kenyataan di masa lampau, kebiasaan di masa lampau atau perbuatan atau kegiatan di masa lampau. Dan sekarang tidak terjadi lagi gitu ya. Jadi dulunya ya. Kita selalu kita juga menggunakan frasa used to ini ya dalam artian untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau tapi tidak lagi pekerjaan tersebut atau aktivitas tersebut tidak terjadi lagi di saat kita ngomong sekarang gitu ya. Oke, kita lihat di sini 5 contoh. The grocery store used to be at the corner of Main and Fifth. Lihat kenapa sih ada verb one atau be di sini, sir? Nah, kalau dia kata kerja, langsung kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau bukan kata kerja, dia adalah kata keterangan, kata sifat, kata benda, kita meletakkan be setelah used to. Sedangkan kalau used to ada kata kerjanya, langsung ditambah kata kerja. Seperti contoh nomor 2, 3, dan 5. Sedangkan contoh yang nomor 2, ya, ini kita warnain warna apa ya biar jelas ya. Nggak apa-apa biru aja ya. BB. Kenapa? Lihat di sini. Di sini nggak ada kata kerja. Ya, di sini nggak ada kata kerja. Ini adalah kata keterangan tempat at the corner. Ini along the distance. Ini adalah keterangan waktu. Ya, sedangkan ini ada kata kerja work, take, eat. Jadi bedakan to, used to ditambah verb one dengan used to ditambah be. Oke, contoh pertama. Toko itu dulu biasanya ada di pojok jalan utama the Main and Fifth, ya artinya di pojok di corner Main and Fifth. Biasanya ada di sudut jalan utama atau jalan kelima, ya maksudnya seperti ini ya. Jadi misalkan tukang mie goreng itu biasanya ada di gang sini dan gang sana, gitu ya. Jadi used to be artinya dulu biasa berada, dulu berada di, dulu, ya. Tapi sekarang enggak lagi. Jadi itu pengertian used to di sini. Ingat di sini ada ed-nya. Bedakan dengan used to tadi tanpa d ya. Oke. Car biasanya bekerja. Oke. Workout ini artinya frasa untuk menyatakan olahraga ya. Car biasanya
Oke, berolahraga setiap pagi. Carl dulu biasanya berolahraga di pagi hari, tapi dia sekarang terlalu sibuk untuk meneruskan olahraganya, ya. Jadi dulu biasanya berolahraga pagi. Oke, nomor 3. Ayah saya dulu biasanya membawa keledai ke sekolah. Oke, keledai ya, keledai. Mungkin zaman dulu banget ya, menunggangi keledai untuk pergi ke sekolah. Nomor 4, dia perempuan biasanya menjadi pelari lomba jarak jauh ketika dia masih muda. Ya. Pelari jarak jauh ketika dia masih muda. Lihat nih, be karena di sini tidak ada kata kerja. Ini juga tidak ada kata kerja. Ini adalah frasa kata benda ya. A long distance runner artinya pelari jarak jauh. Sedangkan ini keterangan tempat artinya at the corner, di pojok. Oke. Contoh kelima, I used to eat meat, ya. I used to eat meat, but I became a vegetarian 5 years ago. Oke. Ya. Saya dulu biasanya memakan daging, tetapi saya menjadi vegetarian 5 tahun yang lalu. Oke. Ya, jadi dulunya dia makan daging, sekarang enggak. Oke. Nah, jadi used to di sini harus ditambah dengan verb one kalau ada kata kerjanya, kalau tidak ada kata kerja harus ditempatkan be setelah to. Oke. Nah, apa sih ya bedanya used to dengan accustomed to? Kalau used to yang tadi, ya yang ditambah dengan verb one dengan atau be, kalau bukan kata kerja, itu dulu biasanya. Sedangkan accustomed to artinya terbiasa. Oke. Nah, accustomed to ini biasanya dipakai untuk kata get, ya get accustomed to, atau to be accustomed to. Jadi bisa kita gunakan di depan accustomed to ini get atau to be. Ya. Oke. Jadi artinya ini membiasakan atau terbiasa. Ya. Terbiasa. Oke, terbiasa. Jadi kalau ada get-nya itu terbiasa, kalau nanti ada to be-nya membiasakan. Kita langsung lihat contohnya. Used to itu sinonim dari accustomed to, ya, sinonim. Berarti bukan perbedaan ya, tapi persamaan. Jadi dulu biasanya berarti sering ya, karena dulu biasanya. Kalau ini terbiasa. Bedanya nanti kalau to be accustomed to atau get accustomed to itu bisa untuk tenses simple present, simple past, dan simple future. Sedangkan used to ini sudah memang simple past. Ingat, itu saja ya. Oke, ketika kita ingin menekankan terbiasa atau kebiasaan, accustomed to, atau terbiasa untuk melakukan sesuatu, kita memang menggunakan used to atau tidak pernah. Used to ini berarti dulu sering atau dulu tidak sering atau tidak pernah. Jadi kalau ada never di sini artinya menidakkan kata used to. Lihat, kalau sudah ada never, ini artinya negatif dan ini tidak ada d lagi di sini. Ya, used to ini positif, never used to artinya tidak. Ya, tidak biasanya, kalau ini biasanya. Lihat, never ini used to, tidak ada d-nya lagi karena di sini never ini sudah menandakan dia negatif, berarti dia used to. Sedangkan ini used to, ini kalimat positifnya. Ya. Oke, lihat kalimat ini. If you are used to something, you are accustomed to it. Kalau kamu ya terbiasa akan sesuatu, kamu akan membiasakan diri untuk hal itu. Ya, lihat di sini to be accustomed to. You are inilah to be-nya. Jadi nggak boleh you to be, tapi tergantung subjeknya. Kalau subjeknya di sini you, berarti you are accustomed to. Kalau di sini subjeknya I am accustomed to. Kalau di sini subjeknya they are accustomed to. Ya. Terbiasa artinya ya. Oke, if you get used to something or you are getting used to it something, you are becoming accustomed to it.
Kalau kamu membiasakan diri untuk sesuatu, atau kamu sedang membiasakan diri untuk sesuatu, kamu akan menjadi terbiasa. Ya, jadi maksudnya ini practice makes perfect. Jadi artinya adalah get accustomed to be accustomed to dengan used to ini ada persamaan. Tapi dalam strukturnya nanti used to ini ya digunakan untuk penjelasan kejadian masa lampau yang ada hubungannya dengan kejadian sekarang. Sedangkan kalau ini aktivitas terbiasa atau membiasakan diri bisa kita gunakan untuk simple present, simple past, dan simple future. Kalau simple past nanti get berubah menjadi got. To be-nya was, were. Nah kalau nanti future nanti ini will get. Kalau ini will be, ya. Jadi kalau simple present gets, ya. Oke. Sedang ya is getting to, are getting to, am getting to, ya. Jadi tergantung tensesnya. Sedangkan used to, saya ulangi, used to untuk simple past saja. Sedangkan get, to be ditambah dengan accustomed to itu bisa tenses apa saja, ya. Oke. Contohnya gini, ini kalimatnya yang pakai to be used to, ya. Menunggangi kuda dulu menakutkan buat saya pertama kali, tapi sekarang saya terbiasa untuk hal tersebut. Jadi I'm used to it. It artinya adalah horseback riding. Ini adalah aktivitas menunggang kuda. Makanya di sini kita pakai it. Saya terbiasa melakukan hal itu. Saya terbiasa hal tersebut. Lihat di sini to be-nya am. Kenapa? Karena di sini subjeknya I. Ya, oke. Jadi to be going to, to be accustomed to be-nya ini sesuaikan dengan subjeknya. Oke, dan sesuaikan dengan tensesnya. Oke, baik. Itu persamaan used to dan perbedaan used to dengan accustomed to dalam struktur. Artinya sebenarnya sama secara semantically. Dulu biasanya, kalau ini terbiasa, ada kata biasa-biasa. Nah, get used to. Artinya kita langsung ke contoh kalimat get used to, ya. Get used to artinya membiasakan diri. Lihat di sini contoh kalimatnya, ya, yang tadi. Menunggangi kuda sudah menakutkan sejak setelah hal yang menakutkan buat saya, tetapi saya akan membiasakan diri untuk hal itu. Jadi ini saya akan membiasakan diri. Di sini adalah tensesnya future. Saya bilang tadi get accustomed to atau get used to. Saya buat, ya. Ini get used to, biar ini, ya. Get ini aja lah. Get used to, accustomed to. Terus saya tambahkan di sini satu lagi, get used to. Ya, jadi bedakan used to di sini dengan get used to. Get used to sama dengan get accustomed to sama saja artinya membiasakan diri. Ya, terbiasa atau membiasakan diri. Bedakan used to di sini dulu biasanya. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan sudah paham, nanti lihat lagi contohnya. Ya, pengertiannya seperti itu. Lihat di sini get used to, ya. Meskipun ada used to di sini, cuman kan ada get di sini, ya. Get used to artinya membiasakan diri. Lihat di sini. Menunggangi kuda sudah menjadi hal yang menakutkan buat saya, tapi saya akan membiasakan diri untuk hal tersebut. Lihat get ditambah dengan used to. Ya, bedakan used to yang tadi yang simple past dengan get used to di sini. Sedangkan ini tensesnya simple future. Saya mengetahui makanan Slovenia ini, ya, makanan orang Slovenia sangat aneh pertama kali ketika saya makan, tapi saya sudah terbiasa sekarang. I'm used to it now, ya. Get used to dengan to be used to itu sama, ya. Terbiasa, membiasakan diri, ya.
Nah, ini simple present. Kenapa simple present? Lihat to be-nya di sini am. Sedangkan ini di sini simple future karena ada will. Jadi get used to dengan to be used to atau get accustomed to dengan to be accustomed to itu bisa sama tenses apa saja. Tergantung membiasakan dirinya kapan. Kalau terjadi sekarang berarti ini. Kalau akan membiasakan diri berarti akan terbiasa berarti future. Kalau ini sedang membiasakan diri berarti saya sedang membiasakan diri untuk mengemudi di sebelah kanan, ya. Oke, mungkin di negaranya dia mengemudi sebelah kiri, tapi ketika pindah ke negara lain yang mengemudi sebelah kanan dia sedang membiasakan diri, ya. Kenapa disebut sedang? Lihat get-nya tambah ing, ya. I'm getting used to. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya ini adalah tenses present continuous. Jadi ingat, tergantung membiasakan diri, terbiasanya itu kapan, tergantung tensesnya. Sedangkan used to, saya ulangi lagi, used to ini yang diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dengan be, kalau bukan kata kerja, ini artinya kejadian masa lampau. Dulu biasanya, tapi tidak sekarang kejadiannya, ya. Dulu saja, sudah lewat. Oke, ingat get used to atau to be used to, ya. Oke, bisa saya tambahkan di sini get atau to be used to, ya. Oke, ini saya warnai beda biar paham, ya. Get used to, ya, atau to be used to, ya. Oke, meskipun ada used to di sini tapi bedakan maknanya. Kalau di sini artinya membiasakan diri atau terbiasa, kalau ini dulu biasanya tetap ada ed-nya. Sedangkan di sini ada to be di depannya, ya. Ya, ada to be di depannya atau ada kata get, ya. Mudah-mudahan sudah paham sampai di sini, ya. Jadi artinya terbiasa atau membiasakan diri. Oke, kita langsung ke get used to. Ya, sama nah, ya. Ini lebih khusus, ya. Get used to tadi membiasakan, be used to terbiasa, ya. Lihat di sini. Saya tidak bisa membiasakan diri untuk bangun cepat, ya. Saya capek setiap waktu, artinya setiap hari saya capek, ya. So I can't get used to getting up so early. I'm tired all the time. Saya tidak bisa membiasakan diri untuk bangun pagi. Lihat di sini ketika get used to dengan to be used to harus ditambah kalau kata kerjanya itu ada kata kerja ditambah verb ing atau disebut dengan gerund. Ingat, gerund. Ini yang sering salah di dalam ujian. Jadi kalau kamu melihat ada used to, ada ed-nya di sini, tetapi di depannya ada get atau to be used to, itu diikuti oleh kata benda atau gerund. Gerund itu memang termasuk kata kerja karena meskipun dia kata kerja ditambah ing, tapi posisinya dia sebagai kata benda. Jadi coba dipelajari lagi nanti mengenai gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang nanti ditambah ing, tetapi bukan lagi posisinya sebagai kata kerja, tapi sebagai kata benda. Ya, namanya juga kata benda, bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Ya, jadi ingat get used to dengan to be used to ini diikuti oleh a noun. Ya, noun itu bisa pronoun, bisa gerund. Ingat gerund itu termasuk kata benda. Ya. Work, working, get, getting, finish, finishing, work, working. Jadi yang pakai ing itu adalah gerund. Oke, lihat di sini. I can't get to getting up. He is not used to the weather. Ini kata benda, frasa kata benda. Sedangkan ini adalah gerund phrase, ya. Gerund phrase, frasa yang dimulai dengan ing. Ya. Oke. Be dengan get used to itu bisa digunakan untuk, saya bilang tadi, to be accustomed to be used to, get used to atau get accustomed to bisa digunakan untuk tenses apa saja, past, present, atau future. Ya, lihat contohnya. You might find it strange, but at first you will soon get it. Kamu mungkin pertama kali merasakan hal tersebut aneh, tapi kamu akan segera terbiasa atau membiasakan diri untuk hal itu.
ya. Oke, get used to atau to be used to terbiasa ya. Oke. He was not used to, ini simple past ya dari was-nya. Dia tidak terbiasa untuk cuaca panas dan dia he was not used to the heat. Dia dulu tidak terbiasa cuaca panas dan dia mengalami sunstroke. Itu berarti panas di kulit ya. Jadi dulu dia tidak biasa panas ya, karena kepanasan itulah dia mendapatkan penyakit sunstroke, artinya kulit melepuh ya. Itu mudah-mudahan pas artinya kulit melepuh ya, karena saya belum paham ini sunstroke, tapi dihubungkan dengan ini tidak terbiasa dengan panas, berarti sunstroke ini adalah penyakit karena panas matahari. Oke. Nah, kalau used to, kalau tadi saya bilang tadi, used to ini digunakan untuk menerangkan kejadian yang dulu biasanya dilakukan di masa lampau. Sedangkan get used to dengan get accustomed to ini adalah membiasakan diri atau terbiasa. Untuk tensi apa bisa, tergantung tensinya. Sedangkan used to di sini memang digunakan untuk kalimat dan diartikan juga bukan terbiasa atau dulu biasanya, tapi menggunakan untuk. Beda banget. Lihat di sini, to-nya memang sebagai sebelum kata kerja harus ada to, used to, digunakan untuk. Jadi to-nya ini diterjemahkan untuk. Jadi bedakan used to dengan get used to dengan used to. Sedangkan used to ini adalah menggunakan titik-titik untuk. Biasanya kalau ada bendanya, contoh yang kedua ini, dia menggunakan sebuah pisau untuk memotong. Lihat di depan tuh kata kerja bentuk pertama. Sebenarnya struktur untuk yang used to dengan used to memang menggunakan bentuk pertama. Sedangkan ini yang used to nanti tergantung tensisnya. Kalau dia simple present, dia kalau she berarti uses. Kalau dia I use tanpa s. Ya. Oke. Kalau saya sedang menggunakan I am using, tergantung tensisnya ya. Tapi setelah kata to, karena ini adalah aktivitas, berarti ditambah kata kerja bentuk pertama. Ini juga ditambah bentuk pertama, tetapi ingat ini adalah ed-nya, berarti kejadian dulu, biasanya dilakukan dulu, kalau ini yang sekarang, used to. Oke, sedangkan get used to artinya aja sudah beda ya, membiasakan diri. Used to ini ditambah dengan verb ing atau pronoun. Ya, pronoun itu it, ya it. Pokoknya ini terbiasa untuk apa. Jadi setelah to ini bukan kata kerja tapi kata benda. Kata benda itu tadi termasuk ada verb ing ya, bisa ing, bisa frasa kata benda. Ya. Oke, begitulah penjelasan saya mengenai penggunaan used to. Ingat, saya jelaskan lagi, used to menjelaskan dulu biasanya. Nah, used to ini berarti pekerjaan, di depannya berarti ditambah kata kerja bentuk pertama. Kalau bukan kata kerja berarti ditambah be. Sedangkan kalau get used to atau to be used to ini di depannya harus ditambah to, it, atau to pronoun. Pokoknya di sini adalah kata benda, bukan kata kerja. Atau gerund. Gerund itu termasuk kata benda. Yang penting nanti, ini biasanya yang sering di ujian, ini ditambah verb ing ya guys ya. Bukan to drive, tapi to driving. Kalau misalkan di sini kata itunya go menjadi going. Ya. Swim menjadi swimming. Jadi get used to atau to be used to ini ditambah dengan noun. Ingat bedanya ini ditambah dengan kata kerja. Sedangkan get used to dengan to be used to atau get accustomed to dengan to be accustomed to ditambah dengan noun. Sedangkan used to di sini ditambah dengan kata kerja. Karena used to ini artinya memang kata kerja, artinya menggunakan untuk. Oke, demikian penjelasan saya mengenai used to, get used to atau to be used to, get accustomed to atau to be accustomed to dengan used to. Saya Gunawan Tamun Salbu, thank you so much. I'm signing off.